5 pria memakai jas dan mengikat dasi. Tampaknya seperti orang yang sukses. Tapi siapa sangka mereka adalah master dari pria brengsek. Di belakang istri mereka, mereka diam-diam menyewa sebuah apartemen. Di sini tidak ada tagihan hotel, tidak ada penggunaan kartu kredit, dan tidak ada kamera pemantau. Setiap hari bergiliran membawa kekasih gelap ke sini. Tidak perlu khawatir ada orang yang akan menemukannya. Ini adalah surga bagi pria-pria brengsek. Hingga hari ini, Peter membawa alkohol ke sini. Sesuatu yang terjadi di depannya mengagetkannya. Dia melihat seorang wanita telanjang di atas kasur. Tangan kanannya diborgol, dan kasur telah diwarnai dengan darah merah. Dia segera menghubungi teman-temannya. Yang datang pertama adalah Alex. Alex tampak bingung. Siapa yang bermain seperti ini semalam, hingga merenggut nyawa orang? Kemudian Bastian dan Roy tiba satu persatu. Mereka juga tampak kebingungan. Bastian membalikkan tubuh wanita itu, untuk memastikan siapa wanita ini. Tapi setelah dipastikan oleh semua orang di sini, mereka semua tidak mengenalinya. Saat itu Alex berkata, "Kita semua harus bersatu, sama-sama menyelesaikan masalah ini." Namun Peter tidak tahan lagi. Dia ingin pergi dari sini, tapi dia justru dihentikan oleh Roy. Alex menyuruhnya untuk tenang, dan memikirkan cara. Saat ini hanya tersisa Kelvin yang belum tiba. Kemudian Bastian meneleponnya, tapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Saat itu juga, Roy menemukan sesuatu yang baru. Hanya terlihat beberapa huruf Latin di tempat tidur. Jika diterjemahkan itu menjadi, "Takdir akan mengikat kita bersama." Apa artinya? Semua orang tampak bingung. Roy juga menemukan pisau berlumuran darah di bawah selimut. Tampaknya ini adalah senjata pembunuhan. Orang-orang mulai mengeluh tentang kemana Kelvin pergi. Kelvin justru muncul diam-diam di belakang mereka. Semuanya bergegas ke arah Kelvin, bertanya apakah dia yang melakukan hal ini. Tentu saja Kelvin mengatakan tidak, apalagi dia baru saja datang. Semalam dia terus bersama mertua dan istrinya. Dia tidak mungkin membunuh orang. Tampaknya Kelvin juga tidak bersalah. Kemudian Alex berkata lagi, bahwa pintu tidak ada jejak dihancurkan. Alarm juga tidak berbunyi. Jadi tampaknya pelaku masuk menggunakan kunci. Sekarang kalian keluarkan semua kunci kalian. Siapa yang tidak memiliki kunci maka dia adalah pelakunya. Alex mengeluarkan kuncinya terlebih dahulu. Kemudian Peter dan Kelvin juga mengeluarkan kunci. Hanya ada Bastian yang tidak mengeluarkan. Di bawah pertanyaan orang-orang, Bastian hanya bisa mengungkapkan kebenarannya. Siapakah pelaku di antara 5 pria ini? Di sebuah pesta pernikahan, istri mereka sedang saling mengobrol. Sedangkan para pria sedang membuat rencana rahasia, tentang siapakah yang akan pertama menikmati apartemen. Alex menyerahkan kunci apartemen pada semua orang. Hanya Bastian yang tidak mengambilnya. Dia merasa dengan begitu dia bersalah pada istrinya. Tampaknya kamu adalah pria brengsek itu. Tapi tak lama kemudian, sikapnya berubah 180 derajat. Di saat dia sedang berjalan, dia bertemu Kina. Postur tubuh yang indah dengan segera menarik perhatiannya. Setelah menggoda sebentar, Bastian menemui Alex, dan mengambil kunci darinya. Malam itu dia membawa Kina ke apartemen dan menggulung spray. Bastian yang awalnya tidak ingin ikut campur, justru menjadi orang pertama. Setelah kejadian itu, hati Bastian benar-benar ditaklukkan oleh Kina. Bahkan dia berpikir untuk cerai dan menikah lagi. Perkataan itu mengagetkan Kina. "Halo, saya hanya main-main, kamu jangan menganggapnya serius." Tapi Bastian telah jatuh sepenuhnya. Dia tidak bisa lepas lagi. Keesokan harinya, dia mengikuti Kina sepanjang jalan, datang ke toko yang disukai istrinya. Begitu dia bertemu Kina, Bastian berkata pada Kina, "Saya hanya mencintai kamu." Kutipan pria brengsek yang klasik. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kunci apartemen padanya. Berkata bahwa lain kali jika kamu ke apartemen hubungi saya. Tetapi Kina justru pergi dengan panik. Meskipun telah diketahui keberadaan kunci, tetapi hanya menggunakan kunci dan tidak menggunakan kata sandi tetap akan memicu alarm berbunyi. Ini berarti wanita di kasur ini dibawa oleh salah satu dari mereka. Melihat masalah akan segera bocor, Alex hanya bisa jujur. Sebenarnya dia mengenal wanita di kasur itu. Dan bukan hanya dia yang mengenalnya, Roy dan Peter juga mengenalnya. Keduanya kebingungan. Itu hal yang terjadi kapan? Beberapa hari yang lalu, Alex mengenal seorang wanita bernama Rose di bar.
Saat itu Bastian dan Roy juga berada di sana. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama, dan berhubungan di dalam kolam renang. Malam itu mereka juga kembali ke apartemen. Tapi setelah kejadian itu, Alex justru mengatakan selamat tinggal pada Rose. Saat dirinya pergi, Rose masih hidup. Kelvin yang di sisi lain tampak tidak tenang. Dasar kamu pembohong, saya akan membunuhmu. Setelah itu dia kemudian mengambil pisau. Untungnya di bawah cegahan semua orang, barulah dia kembali tenang. Bastian menuangkan segelas anggur untuk Alex. Alex menyarankan agar segera memindahkan mayat itu. Tapi Kelvin tidak lagi tenang. Apakah kamu tidak melihat tangannya diborgol? Kata ini menyadarkan Alex. Hanya Kelvin yang akan memborgol orang saat memainkannya. Ternyata beberapa bulan sebelumnya, Kelvin baru saja menikah. Dan dia membawa wanita lain bermain di apartemen. Bahkan dia memborgol wanita itu. Hal ini membuat Kelvin terdiam. Di saat itu juga, Peter mengatakan sesuatu yang lebih eksplosif. Ternyata dia telah memasang kamera pemantau di atas apartemen. Tapi hanya merekam semua tindakan Alex. Alex kaget. Jangan-jangan sudah ketahuan. Sebuah mayat ditemukan di kamar apartemen. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, Alex justru seperti terpikir sesuatu. Di pesta beberapa hari yang lalu, para istri mereka hadir di pesta tersebut. Bahkan kekasih gelap mereka Kina dan Rose juga di sana. Bastian bertemu Kina di dalam kamar mandi. Ternyata Kina diperintah oleh orang lain untuk berhubungan dengannya. Mereka berdua tidak mungkin bisa bersama. Di sisi lain Alex bertemu Rose. Rose meminta agar Alex cerai dengan istrinya. Jika tidak dia akan ikut membantu. Setelah itu dia kemudian berjalan ke arah istri Alex. Untung saja Peter menghentikannya tepat waktu. Namun istrinya menemukan ada yang salah pada Alex. Alex akhirnya mengetahui kebenaran. Dia merasa bahwa istri mereka tahu akan keberadaan apartemen. Jadi sengaja membuat perangkap ini untuk menjebak mereka. Setelah mengatakan itu dia pun terjatuh. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, semua ini adalah perangkap teman-temannya. Ternyata sebelum dia datang ke apartemen, mereka telah datang terlebih dahulu. Dan melihat Rose. Dan juga menemukan surat yang ditinggalkan oleh Rose. Semua orang mulai curiga kenapa Alex tidak datang. Peter berkata bahwa dirinya sengaja tidak menghubunginya. Kemudian dia menayangkan seluruh rekaman kamera pemantau pada mereka. Ternyata Alex tidak hanya mengkhianati istrinya, tapi juga mengkhianati mereka. Istri Roy, adik perempuan Kelvin, dan Kina yang disukai oleh Bastian. Jadi semua orang bekerja sama menjebaknya, mengikatnya bersama dengan mayat Rose. Mereka ingin merusak nama baik Alex dengan cara seperti ini. Tapi masalah belum berakhir. Polisi dengan segera menangkap mereka berlima setelah mendapat laporan. Karena Alex berhubungan dengan banyak wanita. Dan menyebabkan salah satunya bunuh diri karena cinta. Jadi dia dimasukkan ke penjara. Sedangkan 4 orang lainnya dibebaskan. Tepat sebelum mereka pergi, polisi wanita menemui Bastian. Memberitahunya bahwa penyebab kematian Rose bukanlah karena obat tidur, melainkan kekurangan darah. Bahkan tidak menemukan surat di tempat kejadian. Bastian kaget mendengar itu. Dia pulang ke apartemen untuk mencari surat. Kebetulan dia bertemu dengan Peter. Bastian langsung berkata bahwa Peter yang mencuri surat tersebut. Peter juga tidak mengelak, berkata semua ini dilakukan demi Rose. Ternyata Peter juga menyukai Rose. Melihat Rose berhubungan dengan Alex, hatinya sangat kesal. Jadi dia menemui Rose, berharap agar dia meninggalkan Alex. Tapi Rose telah terjatuh sepenuhnya. Tidak ada cara lain. Peter hanya bisa menunggu Alex pergi. Kemudian dia datang ke apartemen untuk menghibur Rose, dan memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Dan pelaku yang membunuh Rose seharusnya adalah Kelvin. Karena Kelvin yang memotong pergelangan tangannya, menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Lalu tentang surat, sebenarnya itu dibuat oleh Peter. Tujuannya adalah untuk melempar semua kesalahan pada Alex. Kemudian dia mengambil pisau dan berjalan ke arah Bastian. Keduanya berkelahi dari rumah ke balkon. Karena ada pisau di tangan Peter, jadi Bastian tidak berani melawan. Dia kemudian mengeluarkan surat untuk mengancamnya, dan mengambil kesempatan merebut pisaunya, menyuruhnya untuk berhenti. Melihat tidak ada jalan lagi, Peter berharap Bastian bisa menjaga istri dan anaknya. Setelah mengatakan itu dia pun lompat dari gedung. Setelah kejadian itu, polisi menyelidiki kebenaran.
Selain Peter yang mati, Kelvin ditangkap karena membunuh orang, dan 3 orang lainnya dibebaskan. Alex diusir oleh istrinya dari rumah. Sedangkan Bastian dan Roy kembali ke kehidupan normal. Tapi Bastian bertemu lagi dengan Kina. Film pun berakhir di sini. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita cari dalam sebuah pernikahan? Menjaga satu sama lain, bersantai dan bersenang-senang, hidup seolah-olah tidak menikah, kebebasan yang mandiri. Silahkan tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. Baik, video hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa di video selanjutnya.